Selamat siang, mahasiswa jurusan Teknik Industri kelas LC 41. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya. Ini agak-agak sedikit sulit ya. Sebetulnya kita menggabungkan antara silinder dengan bidang, bidang yang beririsan itu. Ya. Silindernya tabung ya atau silinder. Silinder atau tabung itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 1. Jadi bentuknya lingkaran, tapi sebetulnya lingkaran yang tarik ke atas jadi silinder. Kemudian bidang bidang yang diketahui yang birisan itu adalah tadi X tambah Y tambah Z. Y tambah Z sama dengan 2. Bisa ya Y kurang Z sama dengan berapa gitu. Ya bisa min, bisa plus gitu. Ya. Tadi yang ini Y tambah Z 2. Nah, berarti Y ini yang kita Y ini yang kita substitusi ya. Y ini yang kita substitusi ke dalam persamaan silinder. Jadi Y berapa sini? Y sama dengan 2 kurang Z. Enak. Ini dimasukkan ke Z-nya, Y-nya ini masukkan ke sini. Ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 1. X kuadrat ditambah 2 kurang Z pangkat 2 sama dengan 1. Nah ini, oh iya, Y enggak ada ya. Tunggu, kalau ini, oke. Ini fungsi dua variabel jadi. Kalau ini kita jadikan Z. Ini X dengan Z. Nah, sekarang ini Y sama Z yang tadi ini adalah Y tambah Z sama dengan 2. Berarti Z adalah 2 kurang Y. Enak. Maka turunan Z terhadap Y berapa? 2 turunkan 0. Y turunnya 1. Itu enggak? Halo? Hasilnya apa? Min 1. Ya. Ini ada. Nah ini kita cari Z-nya. Kalau ini berarti 2 2 kurang Z ini sama nggak Z kurang 2? Kalau di pangkat 2. Atau kita buat dulu ini adalah min dari Z min 2 dikurung pangkat 2. Sama nggak itu? Sama nggak? Minnya dikeluarkan jadi min dan kurung Z min 2. Min di pangkat 2 plus nggak? Jadi X kuadrat ditambah ini sama ya Z min 2 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi Z min 2 pangkat 2 adalah 1 dikurang X kuadrat. Berapa Z min 2? Akar dari 1 kurang X kuadrat. Berapa Z? Akar 1 kurang X kuadrat ditambah 2. Ya enggak? Halo? Berarti kita bisa cari turunan Z terhadap X. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Ini yang dari Y. Oke. Saya ulang lagi nih.
Jadi tadi ini gambarnya cukup di sini. Ini gambarkan bangunan irisan tersebut. Irisannya yang ini nih, seperti trapesium sudah. Nah, coba gambarkan sudah. Buatlah persamaan vektor untuk bangun irisan tersebut. Nah, persamaan yang ada sini kan yang Anda lihat persamaan lingkaran ini sebenarnya silinder, ini silinder. Kemudian ini adalah bidang, ya. Bidang Y tambah Z sama dengan 2. Kita potongkan, maksudnya eh, dari sini Y-nya sama dengan 2 kurang Z. Kalau Y tambah Z 2 berarti kan Z sama dengan 2 kurang Y. Enak. Turunan Z tak ada Y apa? Halo? Turunan Z tak ada Y adalah do Z per do Y kan? Do Z per do Y adalah eh, 0, turunan 2 0, min, turunan Y 1. Hasilnya min 1. Kemudian S kuadrat tambah Y kuadrat 1 ini diambil dari Y-nya. Y ini yang atas nih. Ya, Y ini adalah 2 kurang Z. Jadi kalau kita masukkan di dalam persamaan tabung, ini persamaan tabung, kita masukkan atau silinder, Y-nya diganti 2 kurang Z pangkat 2, 2-nya bisa, min ini bisa dikeluarkan, jadi min dalam kurung Z min 2. Kalau di pangkat 2 kan jadi plus kan, plus Z min 2 kuadrat. Berarti nilainya setara ya. Baik 2 kurang Z pangkat 2 sama dengan Z kurang 2 pangkat 2. Setara. Setara enggak ada? Nah, Z min 2 pangkat 2 adalah 1 kurang S kuadrat, sehingga Z min 2 adalah akar 1 kurang S kuadrat. Z adalah akar 1 kurang S kuadrat tambah 2. Ya. Oke, sampai situ jelas? Halo? Ya, ini yang penting, ini udah dapat dulu ya. Ini adalah apa tadi? Do Z per do Y. Sekarang Z sama dengan tadi apa? Z sama dengan akar 1 kurang S kuadrat ditambah 2. Ya, ditambah 2. Maka berapa do Z per, oh ya ini diubah menjadi 1 kurang S kuadrat pangkat setengah tambah 2. Sama enggak? Akar itu apa? Pangkat setengah. Halo? Akar sama enggak dengan pangkat setengah? Sama. Jadi do Z per do X adalah U pangkat N nih. U pangkat N pada X. Jadi N-nya setengah kali U berpangkat N. Ya. N-nya setengah U berpangkat N kurang 1 kali U aksen. Ya. Dikali U aksen. Dikali U aksen. Artinya ini turunkan lagi. Tambah 2 turunkan 0. Sehingga do Z per do X adalah apa? Setengah kali 1 kurang X pangkat 2 min setengah. Ya nak? Setengah kurang 1 min setengah. Terus turunan 1 0, turunan X kuadrat 2X. Ya, tambah 0 hilang. Terus do Z per do X sama dengan setengah kali. Nah ini pangkat min setengah ini turun menjadi 1/1 tambah X kuadrat pangkat setengah. Nah? Halo? Terus ini kok masuk soal orang. Kali min 2X. Nah, ini setengah setengah madu 2 bisa coret enggak nih? Halo? Bisa dicoret? Sehingga terjadi apa? Do Z per do X sama dengan min X per ya min X per akar ya nak. Pangkat setengah itu sama akar 1 kurang X kuadrat. Ya. Sehingga ya turunan persamaan vektor yang kita cari kan persamaan vektor. Ya, pertanyaannya ini kan persamaan vektor untuk bangunan irisan tersebut. Ya, persamaan vektor untuk bangun apa? Untuk apa? Bangun untuk bangun irisan
bangun ya, untuk irisan ya sebetulnya. Untuk irisan bidang tersebut ya, untuk irisan tersebut. Persamaan vektor untuk irisan tersebut adalah apa? Sama dengan del Z. Oh ya, del itu apa? Itu namanya bacanya del itu bacanya nabla, nabla atau del. Nabla. Del itu adalah vektor do per do x, koma do per do y, koma do per do z. Ya, segitiga terbalik deh. Bacanya del atau nabla. Ya. Ini adalah vektor ya. Nah, kalau dikasih ada F, misalnya sini F, makanya dari do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Ini disebut gradien, ya. Gradien vektor. Gradien vektor. Nah, kalau Z sama ya, semua F ganti Z. Ngerti ya? Semua F ganti Z. Jadi berarti di sini jadi kalau del Z adalah do Z per do X, do Z per do Y, do Z per do Z. Benar? Biasanya sama dengan apa? Grad pesan vektornya eh, yaitu berapa tadi? Do Z per do X berapa ya? Terakhir. Do Z per do X ini. Do Z per do X adalah ini. Halo. Min X per akar 1 per X kuadrat. Min X per akar 1 kurang X kuadrat. Do Z per do Y. Tadi udah cari berapa tadi? Min 1 ya. Nah, ini. Do Z per do Y adalah min 1. Sedangkan do Z per do Z 1. Nah. Halo. Jadi inilah persamaan vektornya. Sudah jelas? Jadi ini bacanya ini gradien vektor ya bacanya. Sama vektor. Jadi bentuk vektornya diambil dari sini. Coba kalau tadi saya mau substitusi ke silindernya X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 1, yang tinggal cuma Z dan X saja, Y-nya terpisah. Itu masalahnya. Ya, cuma itu aja. Jadi ini mencari persamaan vektor untuk irisan tersebut. Sebenarnya ini disebut gradien vektor. Gradien vektor. Kita sebut persamaan vektor. Ya. Sama dengan berapa? Sampai sini jelas? Halo? Jadi kalau saya ulang lagi ya. Jadi kalau diketahui misalnya persamaan silinder dan persamaan bidang Y tambah Z, yang bidang ini silinder kan? Ini silindernya, ini adalah bidang yang memotong silinder. Ya. Nah, Y tambah Z sama dengan 2 sehingga Z adalah di bawah ini. Anda lihat sini mana? Y tambah Z sama dengan 2, maka Z adalah 2 kurang Y. Sehingga do Z per do Y bisa dihitung. Ya kan? Kemudian dengan memasukkan Y-nya, Y sama dengan ini sini. Y sama dengan 2 kurang Z. Kita masukkan, maka kita bisa cari Z dalam X. Nah, kalau Z dalam X diketahui, maka kita bisa cari do Z per do X. Z itu adalah akar 1 kurang X kuadrat tambah 2 atau 1 tambah X kuadrat pangkat setengah ya. Akar itu kan pangkat setengah. Tambah 2. Maka do Z per do X bisa kita cari. Ini adalah do Z per do X. Nah, barulah kita cari persamaan vektor. Untuk irisan tersebut adalah kita menggunakan
nabla atau del. Ya. Nabla del Z adalah do Z per do X, koma do Z per do Y, koma do Z per do Z. Oke? Kecuali Z-nya diketahui dalam fungsi tiga variabel X, Y, Z. Nah, baru eh, ada do Z, do F per do Z-nya ada. Ini terpaksa ya satu. Ya. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan atau mau yang sebelumnya melihat juga boleh. Jadi dari sambungan tadi ya, yang tadi itu yang menggambarkan, sudah itu baru kita mulai menghitung turunan parsial. Kita sebut turunan parsialnya. Turunan parsial do Z per do Y dapat di sini do Z per do Y, do Z per do X. Nah, do Z per do Z ya satu kan? Namanya do Z per do Z sama, ya satu. Paham nggak itu? Halo? Ya? Sederhana aja ya. Gambarnya sampai gambar irisan sudah selesai cukup. Ini kan tadi sudah gambar irisan, bukan gambar bangun yang lengkap ya. Oke. Kalau sudah, berikutnya adalah nah ini harusnya ada yang kurang sini apa tahu enggak? R itu harusnya harus tebal. Jadi ini atau kasih panah di atasnya ya. Sebaiknya R-nya itu dikasih panah. Si panah sih, panah ya. IJK juga kasih panah di atasnya ya. Halo. Biasanya dalam buku atau dalam soal dia kasih huruf tebal bold PO ya bold ya BOLD bold ditebalkan ya sebaiknya kasih panah aja di atasnya IJK RT veto RT. Oke, ini sebetulnya cari turunannya dia kan. Hati-hati ya, mungkin mirip tetapi mungkin tandanya ada yang beda pasti. Jangan anggap ini sama dengan ujian nanti. Hati-hati ya. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya bisa berbeda. Ya. Yang plus jadi min, min jadi plus. Ya, bisa hati-hati. Oke, ya. Di sini beda ya. Oh ya, ini boleh kita tulis jadi apa nih? Halo, veto RT adalah apa? Apa jadi ini? Ini adalah T per T tambah satu koma, dan IJK-nya hilang. Terus T per T min satu koma, 1 per T tambah satu kurung. Ya. Jadi bisa tulis dalam bentuk IJK, bisa juga ditulis dalam tiga dimensi. Three dimension. Ya, tiga dimensi. Nah, yang ditanya apa? R aksen T dan R aksen T-nya sama dengan 0 nanti diganti. Ya, berarti cari turunan ini. R, nah ini kalau kita pakai gini kan sulit juga ya. Bagusnya ini kita misalkan dengan, ini kita misalkan apa nih? Ini X-nya, ini misalkan Y-nya, ini misalkan Z-nya. Paham nggak, Frank? Ya, supaya mudah ngitungnya kan. Kalau jadi misalkan X-nya sama dengan T per T plus 1. Ini berbentuk U per V nih. Halo? Ini berbentuk U per V nih. Ya kan? Berbentuk U per V. Sehingga berapa turunannya? Maka aksen berapa? Aksen sama dengan apa? U per V apa namanya? Kemudian UV tambah UV kurang UV
Ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2 ya nak. Berarti sini apa? T kali T plus 1 dikurang T kali T plus 1. Ujung-ujung aksen per semua penyebut pangkat 2. T min 1 pangkat 2. Iya kan? Sehingga aksennya berapa sini? T aksen 1 kali T plus 1 dikurang T kali T turunkan 1, 1 turunkan 0. Ya nak? Per T min 1 pangkat 2. Sehingga aksennya berapa? 1 kali T tambah 1 tetap dikurang min T kali 1 min T. Per T min 1 pangkat 2. Hasilnya, ini T kurang T, 0 ya. T kurang T itu habis itu berarti 0. Terus tinggallah 1 per T min 1 pangkat 2. Ini aksen. Aksen sini pemisalan ya, jadi bukan yang sebenarnya yang X biasa ya. Nah, sekarang Y. Berikutnya. Oh ya, sorry. Penyebutnya T plus 1. Ini T plus 1. Terima kasih. Salah salin ya. T plus 1, T plus 1, T plus 1, T plus 1. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya Y sama dengan T per T min 1. Ya. Y sama dengan T, apa tadi? T per T min 1 ya. T per T min 1 sama juga bentuk U per V. Enak. Maka Y aksen apa? Maka Y aksen adalah U kali V. UV kurang UV. UV kurang UV. Ujung-ujung aksen. Oh ini tadi berarti T tambah 1 betul ya. Oke. T tambah 1 pokok. Baik. Per penyebut pangkat 2. Jadi aksennya berapa? Y aksen. T aksen 1. T min 1 dikurang T kali T turunannya 1. 1 turunkan 0. Per T min 1 pangkat 2. Berarti Y aksen berapa? 1 kali T min 1 tetap. Min T kali 1 min T per T min 1 pangkat 2. Sini T kurang T 0. Tinggal apa? Tinggallah min 1 per T min 1 pangkat 2. Oke. Berikutnya terakhir. Z sama dengan, apa yang ketiga? Z sama dengan seper T min 1. Seper T plus 1 ya. Hati-hati. Ya betul ya. Seper T plus 1. Nah, ini jangan U per V. Benar nggak? Ini naikkan aja penyebutnya, dinaikkan ke atas dari pangkat min 1 enggak? Naikkan ke atas. Sehingga jadi apa? Ini akan terjadi T plus 1 pangkat min 1 enggak? Maka berapa Z aksen? Z aksen adalah U pangkat N. U pangkat N apa? N ya. N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Itu enggak itu? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ini artinya Z aksennya adalah min 1 kali T plus 1 pangkat min 2. Nah, T ini turunannya 1, 1 turunannya 0. Itu enggak gitu? Sehingga Z aksen berapa? Min 1 dikali dengan seper T plus 1 pangkat 2 kali 1. Enak? Sehingga Z aksen adalah min 1 per T plus 1 pangkat 2. Jelas sampai sini? Halo? Nah, baru kita susun tadi RT itu apa tadi sini yang kita misalkan tadi? RT misalkan X, Y, Z. Nah, berarti sini vektor RT adalah
X, Y, Z yang kita misalkan tadi kan. Sehingga R aksen T, R-nya kasih panah ya. Sama dengan apa? E aksen, Y aksen, Z aksen. Itu nggak ada. Baru ganti. Berapa? R aksen T adalah, nah kita ganti nih. E aksen tadi berapa deh? E aksennya aslinya seper T plus 1 pangkat 2. Seper T, T tambah ya. 1/2, koma. Kemudian Y aksen -1. -1 per T -1/2. Yang terakhir adalah -1 per T plus 1/2. Ini mau dikurung siku boleh. Kasih kurung siku ya boleh. Ini ada kurung biasa. Sehingga ini dapatnya kan? Halo. Nah, nyatanya yang kalau T-nya ganti 0 sekarang. Berapa R aksen T-nya ganti 0. Ganti ini. Berarti sini seper 0 plus 1/2. Ya, ini 0. 0 plus 1/2 di koma -1 per 0 kurang 1/2 -1 per 0 plus 1/2. Sehingga R aksen 0 vektornya adalah berapa nih? Halo, seper 1 kuadrat. Ya enggak? 1 kuadrat. Koma. Terus ini -1 per -1/2. 1. Terus ini -1 per 1 kuadrat. Sehingga ini sama dengan apa? 1, -1, -1. Inilah jawabannya. Oke? Ini jawabannya ini. Dua, ya tanyakan R aksen. R aksen T dan R aksen 0. Itu enggak? Pertanyaannya tadi. E aksen T dan E aksen 0. Tidak sulit kan nih? Ya. Udah? Belum? Belum. Catat. Oke. Silakan. Ada yang mau tanya? Di depan. Ini minggu ke berapa? Ke-6 ya? Ya. Tinggal satu lagi. Ini udah berapa? 4.
Oh, ini mau 5 terakhir ya. Terus satu lagi. Sudah selesai? Belum? Ada yang belum? Sudah. Kalau sudah, kita masuk yang terakhir. Tentukan integral fungsi parameter. Tentukan integral fungsi parameter bernilai vektor. Integral 0, batasnya, batas bawah 0, batas atas pi per 2 radian. Nah, ini juga vektornya pakai panah di atasnya. Jangan lupa. Dia punya kasih tebal ini. Vektor RT dt. Dengan vektor RT-nya adalah T sin T kali vektor satuan I pada sumbu X. T cos T kali vektor satuan J pada sumbu Y. Tambah 4 kali vektor satuan K. Ya. Berarti vektor RT atau disebut object position, posisi benda, ya, objek positionnya ini bisa diubah dalam bentuk 3 dimensi apa tuh? T kali sin T, enak, koma T kali cos T, koma 4. Itu enak. IJK-nya hilang. Usahakan jangan dalam bentuk IJK ya, tak pusing. Diubah dalam bentuk 3 dimensi. Jelas? Nah, ditanya integralnya. Ini integral tertentu berarti tidak ada tambah C ya. Hati-hati. Integral tertentu tidak ada tambah konstanta. Kalau integral biasa harus tambah C1, satu lagi C2, satu lagi C3. Ya. Berarti sini jadi integral dari batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 2. Ya. Pi, pi per 2 dari vektor R. RT ini vektor posisi, apa namanya? Bukan vektor posisi. Objek position. Posisi benda atau posisi objek. Ya. DT. Ini sama dengan integral 0 pi per 2 dari T kali sin T, koma T kali cos T, koma 4 DT. Ini artinya dipecah menjadi 3 integral enggak? Ya, menjadi vektor ya. Jadi ini menjadi vektornya adalah integral 0 pi per 2 T sin T dt, harus kali dt ya, atau ini dikurung gitu ya, koma gitu ya, integral 0 pi per 2 dari T cos T dt, kurung, koma, integral 0 pi per 2 dari 4 dt, kurung boleh. Nah gitu, jadi 3 dimensi. Nah dalam integral itu kita kerjakan masing-masing ya. Oke, di sini berikutnya itu kalau nanti kali sin T, T kali cos T itu apa? Integral. Di kampus satu Anda belajar integral apa? Integral parsial. Ya, integral parsial. UDV, integral UDV, UV kurang integral PDU. Sehingga enggak? Halo, saya tanya Anda, tahu enggak tentang rumus integral parsial itu kan di kampus satu dulu. Saya tidak tahu dibutuhin enggak? SMA dapat, ada dibutuhin enggak? Apa butuhin gimana? Hah? Ya. Integral parsial atau integral sebagian. Oh, ya. Integral sebagian.
Integral sebagian itu integral U kali dV adalah U kali V kurang integral terbalik ya. UdV jadi VdU. Nah ini. Dari mana asal-usulnya nih? Pernah ikutin enggak di kampus satu? Ada ya? Buktinya mudah, saudara. Dari rumus apa? Rumus diferensial. Tahu nggak? Dari rumus apa? Rumus diferensial. Unsurnya ada di dalam itu. Rumus UV. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, itu. Asalnya dari situ ya. Jadi buktinya dari rumus diferensial UV, yaitu apa? UV diturunkan, apa hasilnya? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Itu asal-usulnya di situ. Nah, aksen itu artinya apa? Aksen itu artinya diferensial kan. Diferensial dari UV, terus ini diferensial dari U kali V tambah U kali diferensial dari V. Betul nggak gitu? Halo? Benar nggak? Nah, ini dibalik dulu ya. Ini diferensial dari UV, ini dibalik nih. V kali DU, ya, V kali DU tambah U kali DV. Nah, sekarang kita integralkan tiga-tiganya. Integralkan tiga-tiganya. Apa yang terjadi? Halo? Integral DUV apa? UV nak? Iya nak? Integral DZ, Z. Integral DX, X. Integral DY, Y. Integral DUV, UV. Kan gitu kan? Oke. Kemudian Anda lihat di sini. Yang kita mau cari itu integral UDV kan? Ini kita pindahkan. Yang ini kita pindahkan ke kiri. Integral VDU. Sama dengan integral UDV. Nah, jadi nah rumus. Jadi nah rumus itu. Integral terbalik letak ya. Integral UDV adalah UV kurang integral VDU. Inilah asal usulnya. Jelas ya? Pembuktiannya sederhana. Saya nggak tahu di SMA sering nggak dibuktikan ya. Nah, kalau guru yang baik ya buktikan. Ya, pasti dibuktikan harusnya. Ya, pendek hanya berapa baris, ya kan? Pembuktiannya tidak apa? Tidak rumit sebetulnya. Oke, kita tahu ya. Integral UDV, UV kurang integral VDU. Oke. Nah, ini berarti kita kerjakan masing-masing ya. Ini kita kerjakan sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Baru kita masukkan. Ya kan? Oke, kita mulai ya. Kita hitung dari ibarat. Integral, integral yang pertama, ya, ada tiga. Yang pertama adalah integral 0 pi T, apa ya? T kali sin T. T kali sin T dt. Nah, ini sama dengan integral 0 pi. Ini boleh kita ambil, ini artinya T kali sin T dt. Sin T dt, boleh nggak? Kalau kita gabung nih. Jadi UdV. UdV. Ini jadi bentuknya ini adalah U. Ini dV nih. dV-nya ini. Nah, kalau Anda tulis di sini dV-nya itu coba yang merah. dV sama dengan sin T dt. Coba integralkan. Integral dV, integral sin T dt. Integral dV, V. Integral sin apa? Min cos T. Tidak tambah C ya. Min cos T. Nah, kita masuk di sini. Ini menjadi integral 0. Integral 0 pi T kali ini dV. V-nya sendiri adalah min cos T. Begitu nak?
Terserah Anda mau minnya dikeluarkan atau enggak ya sama aja. Nah, yang penting ini Anda tahu yang ini adalah ya, ini adalah U-nya, ini adalah U-nya, D dari V, UdV. Nah, kita tahu rumus integral UdV apa? Integral UdV apa? UV kurang integral PdU. Enak? Nah, U-nya berapa? U-nya T kali V-nya adalah min cos T. Agak batas 0 pi. Jangan lupa ada agak batasnya. Dikurang integral 0 pi, ada agak batasnya. PdU. V-nya adalah min cos T. D dari U-nya adalah T. Jelas? Ya. Ini boleh kalikan jadi apa nih? Ini menjadi min T cos T agak batas 0 pi dikurang. Ini min ini boleh keluar nih. Min ini keluarkan jadi plus integral 0 pi cos T diferensial dari T 1 dt. Itu enggak? Halo? Nah, ini kita ganti boleh jadi apa nih? Min T cos T atau kalau Anda mau ganti boleh salin aja gitu dulu tambah. Nah, integral cos apa? Cos T dt adalah sin T. Kalau lupa cok diferensialkan cos sin T itu namanya cos T. Nah, agak batasnya 0 pi. Nah, agak batasnya sama. Langsung isi berapa nih? Halo, masukkan agak batas atas itu apa? Min pi cos pi ditambah sin pi. Ini adalah batas atas. Dikurangi batas bawah min 0 kali cos 0 ditambah sin 0. Halo, bahasanya nih. Ini cos 0 1, sin 0 0. Hilang. Karena ini dikali 0, hilang lagi. Ya enggak? Nah, belakangnya hilang semua dong. Tinggal ini. Ya, tinggal ini. Nah, sin pi berapa? 0 juga. Sin 1 pi 0 enggak? Sin 1 pi 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0, sin n pi 0. Coret lagi nih, 0 lagi. Yang tinggal A. Cos pi berapa? Cos pi min 1. Padahal ini nilainya sini ada min ya sini. Hasilnya apa? Hasilnya apa nih? Min, min kali min, min kali min plus. Jadi min pi kali min 1 adalah plus pi. Jadi jawabannya plus pi. Selesai. Harus 1. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua kita cari integral 0 pi salah t cos t dt. Kebelet, benar nggak? Yang kedua adalah t cos t dt itu. Nah, ini adalah integral 0 pi t kali cos t dt. Benar nggak? Ini yang kita mau cari. Ini kita misalkan dengan ini adalah U-nya, ini adalah dV-nya. Betul nggak? dV-nya. Jadi ini kita dV ada merah ya. Ini ada dV. Wah, tidak tertulis lagi. Ulang lagi dia. Save dulu ya. Kalau tak tulis di sini ini, aduh. Ini bagian terakhir tadi ya. Bisa. Oke, bisa dihapus nanti. Coba kita lihat. Ini, oh udah hilang nih. Oh, kenapa di save ya? Ini tadi apa? Yang kedua cos T dt. Sama dengan, bisa nih. Ini kita gabung. Ini menjadi integral 0 pi
T kali cos T dt. Nah, ini kita misalkan T itu adalah U, sedangkan cos T dt adalah dV. Itu enggak? Maka dV-nya berapa? dV-nya sama dengan cos T dt. Coba integralkan kiri kanan, integral dV sama dengan integral cos T dt. Integral dV V, integral cos T dt apa? Sin T. Betul nggak? Maka di sini menjadi apa jadinya? Di sini jadi integral 0 pi T kali dV. V-nya sendiri sin T. Ini terjadi integral UdV. UdV. Itu apa rumusnya? UV kurang integral P dU. U-nya T, P-nya sin T. Ada batas 0 pi dikurangi. Tadi betul ya dikurangi. Oh ya. Kemudian integral 0 pi V-nya P-nya sin T, D dari U-nya T. Enak. Jelas sampai sini? Ini sama dengan T kali sin T. Hurufnya boleh hilangkan. T kali sin T. Agak batas 0 pi min. Nah ini DT ini kan DT kan sama ya kan? Nah, itu ya. Berarti ini apa rumusnya? Integral sin apa? Min cos. Ya, integral sin adalah ini kurung boleh ini kurung min cos T. Agak batas 0 pi. Jadi ini sama dengan T kali sin T min kali min apa? Plus cos T. Kita gabungnya agak batas 0 pi. Enak. Nah, masukkan batas atas dulu. Apa tuh? T sin T berarti pi sin pi ditambah cos pi. Ini agak batas atas dikurang batas bawah. Batas bawah 0 kali sin 0 ditambah cos 0. Hati-hati ya. Belai belakang. Cos 0, 1. Sin 0, 0. Berarti ini hilang ya. Sin pi, cos pi min 1. Sin pi 0. Ini hilang juga. Enak. Pokoknya ada 0. 0 kali apa ya? 0 ya. Maka tinggal apa nih? Tinggallah ini 0. Ini tinggal min 1. Min 1 dikurang. Ini apa? Min 0 tambah 1, 1. Min di depannya. Min 1. Ya enggak? Min 1 tambah min 1 berapa? Min 2. Sudah jelas? Hasilnya min 2. Nah, terakhir apa? Yang terakhir tadi ada 3 kan? Yang ketiga adalah ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini kebiasaan nih. Ya cari aja lah ya. Yang ketiga adalah integral 0 pi 4 dt ya. Benar nggak? 4 dt. Mana tadi? Ini 4 dt ya. Jadi sama dengan apa? 4-nya keluar 0 pi dt. 4 kali integral dt apa? T kan? Agak batas 0 pi. Berarti ini adalah 4 kali T batas atas. Pi dikurang batas bawah 0. Hasilnya apa? 4 pi. Ya enggak? Pi kurang 0 kan pi. Kali 4. 4 pi. Nah, baru Anda jawab. Jadi, apa tadi? Yang kita cari tadi apa? Kita salin dulu ya. Yang tadi yang kita mau cari adalah ini. Ini kita mau cari tadi kan? Ya. Jadi integral. Ya. Jadi integral 0. Ini pi per 2 atau pi? Saya salah salin tadi. Pi per 2 ya?
Iya, pi per 2 nih. Maaf nih. Pi per 2 nih betul sini pi per 2 tapi salin sini salah ya. Nah, ini yang salah sini. Maaf. Semuanya pi per 2 ya. Kita ralat semua. Jadi ini adalah pi per 2, pi per 2 semua. Berarti harganya enggak, ya belum tentu benar ya. Ini pi per 2, ini kita hapus ya. Bukan pi tapi pi per 2 ya. Beda, 90 derajat. Jadi diganti ini pi per 2, pi per 2, pi per 2. Ini juga. Ini pi per 2, ini pi per 2. Jadi ini batasnya ini pi 0 sampai pi per 2 ini juga pi per 2. Ini pi per 2, pi per 2. Sehingga hasilnya ini adalah kalau dimasukkan ini apa? Kalau digabung nih min T cos T ditambah sin T. Harga batas 0 pi per 2. Kalau kita gabung ya. Kalau kita gabung gini kan? Halo. Nah, kita masukkan lah. Jadi batas apa? Batas atasnya min pi cos cos pi ditambah sin pi. Nah tuh. Aduh ganti gimana kebiasaan pi terus. Pi per 2 ya. Terima kasih. Salah melulu nih. Pi per 2 cos pi per 2 sin pi per 2. Ya nak? Dikurangi min 0. Ya, ini min 0 kali sin 0 tambah cos 0 tadi. Cos 0. Min 0 kali cos 0, ya 0 kali cos 0 walaupun 0 kali 1 kan ditambah sin 0. Nah, Anda tahu sin 0 0 hilang. Cos 0 1 tapi kali 0 hilang lagi. Sin pi per 2 1. Cos pi per 2 0. Biasanya apa tuh? Ini berarti kan ini artinya 0. Berarti ini hasilnya 0 tambah 1. Ya nah ini kan min per 2 kali 0 0 tambah 1 dikurangi 0 tambah 0. Ya nah. Hasilnya adalah 1 ya. Hasilnya 1 ya. Oke. Ini yang pertama, yang kedua ganti juga nih. Atau kasih miring. Pi per 2, pi per 2 kasih miringnya. Per 2 ya lah. Pi per 2. Ini pi per 2, pi per 2. Ini pi per 2, pi per 2, pi per 2. Nah, berarti ini salah semua ya. Ini saya ganti. Ini juga. Kita ganti dengan pi per 2. Jadi pi per 2 ya, pi per 2 pi per 2 kali sin sin pi per 2. Yang ini kita lihat ya, ini. Saya kasih kurung sini. Pi sin pi per 2 ditambah cos cos pi per 2. Ya, cos pi per 2. Cos pi per 2 dikurangi 0 kali sin 0 tambah cos 0. Nah, Anda tahu cos 0 1 sin 0 0. Berarti ini hilang ya. 0 kali 0. Cos pi per 2 cos 90 berapa? 0 juga ya. Cos 90 0. Sin 90 1. Jadi hasilnya sini adalah pi per 2 kali 1. Pi per 2 ya enggak? Halo? Pi per 2 kali 1 tambah 0 gitu. Dikurangi ini 0 tambah 1. Hasilnya pi per 2 kurang 1. Gitu enggak? Oke.
Nah, baru kita jawab yang tadi itu ini. Jadi R, R asen T ya, atau RT tadi. Integral apa tadi? Jadi apa yang kita cari? Wah, keluar coretannya. Buset. Jadi R integral 0 sampai pi per 2 R, RT, ET DT ya? Iya kan? Benar kan? Adalah apa? Yang pertama tadi apa? Dapatnya. Yang pertama, benar. Yang pertama dapatnya satu ya. Yang pertama satu, yang kedua, oh ini kedua bro. Ketiga belum kita cari ya. Ketiga, ini tipe dua juga nih. Ini salah juga nih. Salah. Aduh, Mak. Kok kayaknya oh, masih terbawa yang tadi itu ya. Tipe dua ya. Ini nggak bisa ini karena apa tadi saya save dulu. Fuh, untuk benar-benar itu belum pun. Nah, mulai hilang. Yang ketiga, ini gara-gara batas atasnya salah, bukan pi tapi pi per 2. Enggak, dapat ya. Nah, jadi ini batasnya ini pi per 2, pi per 2, gitu ya. Kok ada cos theta? Nggak bisa hilang ya. Halaman baru aja ya. Jadi yang ketiga adalah integral dari 0 sampai pi per 2, 4 dt. Ini sama dengan apa? Halo? Empatnya boleh keluar, tinggal dt. 4 kali integral dt t agak batas 0 sampai pi per 2. Sama dengan 4 kali t batas atas adalah pi per 2, batas bawah 0. Jadi 4 kali pi per 2. Hasilnya 2 pi. Itu enggak? 2 pi. Maka dari R integral sorry, 0 pi per 2 dari vektor RT dt itu adalah, nah, kita tulis dari apa? Yang pertama berapa? Satu. Ya, pertama satu. Kedua, min pi, pi per 2 kurang satu. Ya. Yang pertama satu. Yang pertama satu. Yang kedua, pi per 2 kurang satu. Ya, nak? Pi per 2 kurang satu. Yang ketiga adalah 2 pi. Inilah hasil integrasinya. Integral. Jelas ya? Mengapa tidak ada tambah C1, C2, C3? Karena integralnya tertentu. Tertentu kan tidak ada tambah C. Itu alasannya. Jelas sampai sini? Halo? Selesailah latihannya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Masih ada sekitar setengah jam. Tambah 5 menit. 5 menit untuk absen. Kalau tidak ada enggak? Ini saya save dulu ya.
Ini. Ada yang mau tanya enggak? Nggak ada. Ini masih. Oke. Kalau sudah, kita lihat materi yang. Nah, ini. Ini harusnya hari ini, tapi berhubungan kita persiapan UTS itu ya kan kita latihan. Oke, ini masuk dengan advanced properties for multivariable function. Ya, jadi fungsi multivariabel, ya sifat-sifatnya, lanjutannya. Ya, oke. Nah, kita teruskan. Ini bukunya biasa ini. Ah, learning outcome-nya explain optimization problem including multivariable function. Kontennya differentiability, general direction derivative. Nah, differentiability. Definition: the function f is differentiable, ya, differentiable at p if it is locally linear at p. The function f is differentiable on an open set R. Set itu artinya himpunan ya. Himpunan R if it is differentiable at every point in R. R itu ruangan maksudnya di dalam suatu ruang, bukan ruangan, ruang. Teorema A adalah jika fungsi S, Y mempunyai eh, turunan parsial yang kontinu, yaitu fx S, Y. Ingat fx S, Y itu apa? Do F per do X, sama enggak? Ya, do F per do X on a this D itu maksudnya di ruang bidang dasar. Dasar itu adalah bidang X, O, Y atau X, Y. Whose interior contents A, B itu batasannya. Dan maka fungsi S, Y itu adalah differentiable di A, B. Contohnya, diperlihatkan bahwa fungsi S, Y adalah X kali E pangkat Y tambah S kuadrat Y adalah uh, differentiable everywhere, setiap maksudnya dimanapun gitu maksudnya, dan calculate its gradient, dan kita hitung gradiennya, maka kita temukan persamaan dari tangan, persamaan bidang tangan itu seperti kalau garis namanya apa, gradiennya. Kalau kalau persamaan tangan kan artinya sama garis singgung ya. Jadi di bidang singgung ini maksudnya, bidang singgung. Ya, garis singgung di 2,0 ya. Itu garis singgung. Oke. Kalau Anda baca soal itu nanti, nah ini gradien. Gradien tadi kan tiga dimensi. Di sini ini ambil dua dimensi ya. Sebenarnya biasanya kita kenal dengan tiga dimensi. Ya. Tiga dimensi. Oke. Baik, kita masuk ke model hitungannya. Nah, ini.
Jadi diketahui diperlihatkan bahwa fungsi ya ini example one ya. Example one bahwa fungsi x, y itu diketahui given nih. X kali pangkat y ditambah x kuadrat kali y. Ya kan? Dan kita disuruh menghitung gradiennya. Ditanya gradien. Gradien itu yang del f gitu ya. Ada yang nulisnya def lengkap def f dari fungsi x, y, z. Ini yang tanya nih gradiennya. Nah, sorry ini dua dimensi ya. Kalau dua dimensi z-nya tidak ada. Ya. Jadi z-nya tidak ada. Agak jarang ya biasanya del itu tiga dimensi. Nah, berarti di sini kita cari apa? Do do f ya dari kata ini do f per do x berapa? Do f per do x diturunkan terhadap x saja, ingkari x ya. Terhadap x saja berapa? Berarti turunannya berapa? Satu. Pangkat y adalah konstanta pengali. Ya, ditambah s kuadrat turunannya 2x, y adalah konstanta pengali. Sehingga ini sama dengan pangkat y ditambah 2x kali y. Jelas sampai sini? Halo? Oh ya, ini lambang depannya ini sama juga fx. Sama ya. Fx itu adalah do f per do x. Ini pernah saya jelaskan dulu ya, tulang parsial. Halo? Benar? Ya udah. Oke, ya. Ini eh, adalah pangkat y. Oke. Nah, kalau sudah, ini saya salin lagi supaya Anda tahu jalannya. Saya salin lagi soalnya itu x kali pangkat y supaya nampak jalan, kelihatan jalannya ya. Yaitu pangkat apa x kuadrat y. Nah, di sini fy, fy atau do f per do x, do y. Sorry. Artinya kita turunkan terhadap y, fungsi y-nya. Selain dari y, dianggap konstan. Ya, jadi x ini adalah konstanta pengali, x ini adalah konstanta pengali. Pangkat y turunannya apa? Tak ada y. Tetap pangkat y nah. Kalau pangkat y turun dari y kan tetap pangkat y kan. Oke. Tambah x kuadrat konstanta pengali, y turunannya satu, ya enggak? Sehingga ini sama dengan x kali pangkat y ditambah x kuadrat. Halo, jelas sampai sini? Paham enggak, Mas? Ini Anda lihat di transparannya sama ya, hasilnya sama. Oke. Nah, setelah dapat ini, barulah kita cari gradien. Ya. Gradien. Gradiennya adalah pakai segitiga deh. Del F dari X, Y. Dua dimensi ya. Ini bukan tiga dimensi. Nah, ini artinya do do F per do X atau Fx do F per do Y. Atau ini boleh kan tulis ini Fx, Fy. Sama nggak? Sama ya. Nah ini sama dengan apa? Nah, salin tadi. Turunan Fx-nya berapa tadi? Pangkat Y. Pangkat Y ditambah 2xy, koma. Fy ini adalah x kali pangkat Y ditambah x kuadrat kali Y. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Nah, berarti kita sudah menemukan oh ya, dia mintanya nanti di find the equation of the garden tangen plan, artinya
persamaan bidang singgungnya di 2,0 ya, di 2,0. Maksudnya di titik ini, di titik bentar, ini dia. Di titik 2,0 ya. Jadi kita salin ini gradiennya tadi apa? Gradiennya dot F gitu, boleh singkat gini aja. Ini diketahui hasilnya tadi apa? X Y pangkat Y tambah 2XY koma X kali pangkat Y ditambah X kuadrat ya. Nah, ini adalah dari X, Y. Nah, dia tanya di titik berapa tadi? 2,0 ya. 2,0. Di titik 2,0 berarti gradien dari F di 2,0 artinya X-nya ganti 2, Y ini ganti 0. Paham nggak? Halo? Di X, Y itu ya, X-nya 2, ini X-nya 2, Y-nya 0. Jadi Y pangkat 0, Y-nya 0, tambah 2 kali X-nya. X-nya adalah 2, Y-nya adalah 0. Koma, X-nya adalah 2 kali pangkat 0, tambah X-nya adalah 2 pangkat 2. Hasilnya apa? Halo? Jadi gradien, ini bacanya gradien dari 2,0 adalah pangkat 0 berapa? Halo? Pangkat 0, 1. 2 kali 2 kali 0, 0. Enak. Koma. 2 kali 1, pangkat 0, 1 ya. Pangkat 0, 1. Pangkat 0, 1. 2 kali 1, 2. Tambah 2 kuadrat, 4. Sehingga hasilnya ini apa? Gradien dari fungsi di titik 2,0 itu adalah 1,6. Jelas di sini? Di transparannya Anda lihat ada, tapi jalannya tidak lengkap. Ya langsung aja. Gradien dari F2,0 1,6 dari pendatangan dari sendiri. Sudah jelas? Padahal ini sudah saya jelaskan dijabarkan. Alright? Oke. Kemudian dia tanya the equation of the tangen plane is. Nah, maksudnya persamaan bidang tangannya, bidang singgungnya. Gimana? Oh, ini modelnya model itu ya. Z itu adalah fungsi S, Y ditambah dengan gradien S, Y dikali X kurang 2. Oke, ini dapat di sini. Oke, lanjutannya adalah the equation of the tangan plan. Tangan plan is gitu ya. Z adalah sama dengan fungsi misalnya A, B. Fungsi A, B ditambah dengan gradiennya ya, gradien dari A, B tadi dikali dengan X min A, Y min B. Itu rumusnya nih. Oke. Di Z adalah kalau A, B tadi titiknya A, B 2,0 enggak? Halo? Berarti ini fungsi 2,0 ditambah gradien dari fungsi 2,0 dikali X kurang 2, Y kurang 0. Ya enggak? Halo? Jelas ini? Sehingga Z sama dengan apa? Nah, fungsi 2,0 berapa tadi?
Fungsi 2,0 hasilnya 1,6 tadi kan. Yang kita cari tadi mana? Fungsi 2,0-nya. Oh, ini gradiennya ya. Fungsi 2,0. Oh, fungsi 2,0 itu artinya dia masukkan ke Z-nya. Z-nya tadi kan sudah tahu ya. Dikasih tahu deh, Z-nya mana. Ini, fungsi ini. Fungsi X, Y ini Z ya. Kita salin ya. Z-nya berapa? Di sini kita stop dulu. Sebaiknya kita cari dulu. Fungsi X, Y-nya kita salin dulu. Berapa? Halo. Tadi fungsi X, Y-nya berapa tadi? X kali E pangkat Y tambah X kuadrat kali Y. Jadi kalau fungsi 2,0 artinya X-nya 2, Y-nya 0 ya. Nanti X-nya 2 kuadrat kali 0. Ini hilang ya. Sehingga hasilnya berapa nih? 2 kali 1 ya. Tambah 0. Hasilnya 2. Oh, 2. Betul ya? 2,0, 2. Iya, 2 kan? Berarti salah. Di transparannya ada yang salah. Oke, 2. Ini hasilnya 2. Terus yang ini tadi, boleh kita langsung ya. Jadi baru kita masuk. Jadi Z itu adalah tadi fungsi 2,0 ditambah dengan gradien. Ya. Ditambah dengan gradien. Gradien dari fungsi 2,0 dikali X min A. X min 2, Y kurang 0. Y ya. Ya nak? Y kurang 0 kan Y. Halo. Sehingga hasilnya apa? Ini gradiennya ini artinya Z-nya sama dengan ini 2 ditambah gradiennya berapa tadi? Gradiennya 1,6 ya nah. Gradiennya vektor 1,6 dikali X min 2, Y. 1,6 kali X min 2 kali. Ini apa dot vektor ya? Bentar. X X kurang 2 sama 6Y. Oh, ini dot vektor ya, sorry. Ini dot vektor ya. Kalau ini dot vektor, hati-hati nih. Ini ternyata dot vektor sini. Dot dot tuh bulatnya gede ya, harusnya. Jadi supaya nampak bedanya. Ini adalah dot vektor. Apa tidak vektor? Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua kan? Hello, jelas nggak? Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua. Sehingga hasilnya Z adalah 2 ditambah 1 dikali X min 2 ditambah 6 kali Y. Itu enggak itu? Sehingga Z adalah 2 ditambah X min 2 ditambah 6Y. Nah, di sini Y 2 kurang 2, 0. Ya, habis ya. Sehingga berapa Z? Z adalah X tambah 6Y. Jawabannya benar sih. Tapi jalannya dia ada salah. Dia fungsi 2,0 ini tulis 1. Harusnya 2. Ya. Tapi hasil akhirnya sama. Ada ya. Sampai sini jelas? Inilah bidang yang sebut apa? The equation of the tangen length. Ya, the equation of the tangen length. Persamaan bidang dalam bentuk. Itu bentuknya bukan vektor ya. Persamaan bidang ya. Oke. Sampai sini jelas? Halo. Oh, loyo sekali. Are you very tired? Are you boring?
Tidak boleh boring ya, tidak boleh bosan karena jurusan Anda adalah teknik industri, teknik engineering. Kak harusnya Anda jawab apa? I love calculus. Ada di YouTube cari I love calculus keluar semua. Ya, dari rumusnya. Oke ya. Oke, ini sudah terjawab ya. Ya, walaupun hari ini tidak selesai. Nah, berikutnya, waktunya tinggal 15 menit. Chain rule. The chain rule lagi, keluar lagi chain rule. Dari rantai. Ya, dari rantai. Chain rule. The chain rule. Rule aturan, chain rantai. Jadi aturan rantai. Ya. Jadi ini tadi chain rule. Ya, the chain rule. Nah, kita udah belajar kan dy per dx adalah dy sama dx-nya yang dipisah. Ya enggak? Rantainya apa sini? Misalnya, oh ini dt ya. Sorry. Harusnya ini salah terus juga. dy per dx ini dt, ini dt, ini dt. Nah, ini yang sebetulnya yang pernah dapat di kalkulus 1 bahwa dy per dx itu adalah dy per dt dibagi dx per dt. Betul enggak? Kalau dibalik jadi kali dibalik itu enggak? Benar kan gitu kan? Kalau dibagi bagi menjadi kali dibalik. Jadi dx per dt jadi dt per dx. Nah, ini yang sebut rantainya itu ini chainnya itu. Chain itu artinya rantainya. Kalau dt-nya dicoret tinggallah d per dx. Betul enggak? Di buku cetaknya kok tulisnya dy per dx d per dt dibagi oh ya sama juga sih. Tapi ya jadi pusing aja. Ya buatnya dy per dt adalah dy per dx kali dx per dt. Jadi berarti dy per dx adalah dy per dt dibagi dx per dt. Sama aja kan? Sama enggak? Ya. Jadi penulisannya bisa. Kalau aturan rantai itu yang ini kelihatan dari rantainya, ini yang rumus yang pernah Anda pelajari di kalkulus 1, betul nggak? Kesamaan parameter. Ya. Oke. Kemudian, di sini yang berikutnya, the chain rule kasus satunya. Ya. Macam-macam nih. Ini ada yang kasusnya ini. Kemudian dia kasih tahu sini Z adalah fungsi dua variabel X, Y. Kelihatan enggak? Hijau ya. Terusnya. Z adalah fungsi dari dua variabel. Nah, Anda tahu ini ada turunan parsialnya kan? Turunan parsialnya apa? Do Z per data X, do Z per do F. Ya nak? Do Z per do F. Bisa gak do F ya? Sorry, ini bisa do Z per do X, bisa gak do ya ini pakai F ini. Harusnya turunan Z per X, do Z per do X, sini do Z per do Y. Nah, sebetulnya yang mau tunjukkan Anda ini adalah total diferensial. Oh ya, ini kasih tahu di sini bahwa X itu adalah fungsi T dan Y itu adalah sorry, Y itu adalah fungsi T yang lain. Berarti sini ada turunan biasa. Turunan X terhadap T apa? Dx per dt. Turunan eh, turunan Y terhadap T adalah dy per dt. Ya kan? Nah, turunan ditanya turunan Z terhadap T apa? Halo. Ini yang disebut total diferensial. Anda tahu nggak total diferensial? Eh, oke.
Sebelum ini udah terlanjur, oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau Z adalah fungsi dua variabel, maka total diferensial, diferensial atau bahasa Indonesianya eh, to- diferensial lengkap, ya. Diferensial, bahasa Indonesia diferensial, total diferensial lengkap. Total diferensial lengkap ya. Total diferensialnya adalah turunan Z adalah DZ sama dengan turunan parsialnya ada dua sini kan. Apa turunan parsialnya sini? Halo? Turunan parsial sini ada do. Ya mungkin dia buatnya do F, harusnya do Z ya. Turunan Z terhadap X kan do Z per do X. Turunan Z terhadap Y adalah do Z per do Y. Ya enggak? Maka sini turunan parsialnya do Z per do X. Di sini do Z per tambah ya. Do Z per do Y. Nah ini dikali kalau ini do X ini kali dx. Kalau ini do Y kali dy. Ini aslinya ini. Halo, aslinya ini. Paham maksudnya? Nah, ini harusnya letaknya di sebelumnya, ya. Nah, baru yang tadi nih. Yang ini, kalau itu kasus yang ini jadi apa? Anda lihat yang pertama ini, coba perhatian. Yang pertama ini kan Z. Yang terakhirnya apa? Fungsi T. Kan ada T kan sini. Fungsi T kan. Berarti turunan Z terhadap T kan. Itu artinya apa? dz per dt. Halo. Turunan Z terhadap T apa? dz per dt. Kan satu variabel kan. Kalau satu variabel kan pakai D. Kalau dua variabel pakai do. Artinya sama diferensial. Jadi dz per dt adalah sama dengan rumus yang tadi. Kita salin ya. Yang tadi itu. Kita salin. Coba. Kita salin apa tadi? Kita salin. Ini do Z per do X kali dx. Do Z per dx. Jadi kita salin ya. Rumusnya tadi. Mana tadi? Yang ini ya. dz per do T adalah sebelum per do T kita hilangkan dulu ini, ya. Jadi turunan Z, dz, rumus aslinya itu adalah do Z per do X ini adalah turunan parsialnya dan satu lagi do Z per do Y. Ada dua kan turunan parsialnya. Turunan pertamanya. Nah ini dikali tadi kali dx, ini kali dy. Karena ini yang terakhir ini satu variabel, maka turunan Z terhadap T adalah dz per dt. Paham maksudnya? Karena per dt semuanya per dt. Per dt. Saya kasih kuning ya. Karena ini satu karena ini satu variabel t sini, maka ini per dt per dt per dt. Yang asal usulnya ini tadi. Ini adalah total diferensial. Jelas sampai sini? Di sini yang tidak sebutkan total diferensial tidak ada. Ya, oke. Ya, total diferensial. Ini yang untuk kalau satu variabel. Nah, ada lagi kasus yang kedua adalah gini. Z itu adalah fungsi dua variabel. Turunan parsialnya apa tadi? Turunan Z adalah X do Z per do X. Turunan Z adalah Y adalah do Z per do Y. Kemudian dikasih tahu bahwa X ini adalah fungsi dua variabel. Adalah fungsi dua variabel T dan S. T dan S. T dan S. Kemudian Y-nya juga sini fungsi G, G, T, dan S. Berarti sini mempunyai dua, karena dua variabel, berarti ya turunan parsial enggak? Turunan parsial apa? Do X per do T, satu lagi, do X per do Y per do S. Itu enggak? Halo? Karena dua variabel, pakai do. Do X per do T. Satu lagi, do X do X per do S. Itu enggak? Nah, di sini juga turunan Y terhadap T, do Y per do T. Yang satu lagi, do Y per do S. Bisa nangkap maksudnya?
Halo. Nah, sehingga yang rumus tadi itu ya. Jadi ada dua ada jadi ini. Jadi kan ini Z do kita pakai do semua ini. Do karena do semua. Do Z ini sama dengan do Z per do X kali do X. Karena ini dua variabel semua. Do Z per do Y kali do Y. Maka ini per apa sih? Yang pertama per do T. Do T. Do T. Ini yang pertama. Yang kedua sama juga. Do Z adalah do Z per do X kali do X ditambah do Z per do Y kali do Y. Yang kedua per do S. Per do S, per do S, per do S. Lo jelas? Halo. Kalau nya per do T, do T, do T. Per do S, nih. Per do S, do S, do S. Paham? Sama, ada dua ya. Ya, karena X dan Y-nya juga fungsi dua variabel. Ya, mungkin sampai sana. Sekarang kita absen dulu. Yang 12. Felicia Lizette. Ada? Mengapa? Lupa. Lupa. Oke. Oke. Rafael Victor Sultanto. Ada? Tidak ada. Kemudian Ragnala Evan Bramantio. Ada? Halo? Tidak ada. Yang lainnya sudah di absen. Kemudian ini ya, ya, ya.